Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini ya kita spesial nih. Hari ini kita sama Ketua STID ya, Ketua STID Ibnu Rusyid. Mungkin nanti kita sedikit mengenal siapa beliau ya, karena menurut informasi ini beliau ini sedang menyelesaikan doktornya nih. Nah, jadi Amin, amin, mudah-mudahan. artinya sebelum kita mengenal kampus, nanti kita tanya-tanya dulu. Sebelumnya apa kabar Pak Abdan? Alhamdulillah baik Pak Alhamdulillah Mardani. baik ya. Alhamdulillah baik. Kayaknya baru perjalanan dari luar Pak ya, Ya, baru dari luar sekitar 2 mingguan Pak. kedua minggu. Ah, Itu ah. kegiatannya apa Pak? Kegiatannya itu dari Kopertais. Sebenarnya Forpertais. Jadi Kopertais itu punya forum namanya Ya. Forpertais. Sebelum tahun ini, itu tahun lalu pertemuannya di Balikpapan. Karena setiap tahun ganti, akhirnya perkumpulannya seluruh perguruan tinggi atau ketua perguruan tinggi swasta itu kumpulnya di Sambas. Di Sambas Pak Di ya. Sambas, ya betul. Kegiatannya itu ya kurang lebih membicarakan terkait regulasi yang baru, masalah perguruan tinggi, kemudian juga masalah Lamdik, kemudian banyak hal yang kita bicarakan. Oke, artinya Iya, beberapa kegiatan yang memang diikuti oleh beberapa ketua sekolah tinggi atau betul, kampus-kampus yang ada gitu. betul. Beliau ini ya saat ini masih menjabat sebagai ketua di Sekolah Tinggi Ibnu Rusyid Tanah Grogot ya. Ya, Nama lengkap beliau Abdan Rahim MPDI Pak ya. betul. Nah, Dari MPDI. MPDI. Sekarang ini proses menyelesaikan dokter Pak ya. Betul, betul sekali. Jadi penyelesaian disertasi saya dan juga sudah tahun akhir lah istilahnya. Tahun akhir. Jadi harus segera diselesaikan dan mohon doanya juga Pak Mardani Oke. selaku Kaprodi PAI Iya. dan juga teman-teman, mohon doanya mudah-mudahan segera saya bisa menyelesaikan tepat pada waktunya dan waktu yang tepat lah Waktu yang istilahnya. tepat ya. Ah, Yang penting itu di waktu yang tepat. Ya, itu pentingnya, waktu yang tepat. Iya. Dan mudah-mudahan setelah saya ada lagi nantinya caldok atau calon doktor. Iya, amin. Ya, saya berharap juga sebenarnya Pak beasiswa, cuman sampai saat ini ya belum dapat Iya. rezekinya lah. Iya. Oke, mungkin itu sedikit ya terkait dengan beliau ini di tahun-tahun akhir jabatan Betul. nih Pak ya. Iya. Ini tahun-tahun akhir jabatan, Agustus 2023 kita selesai. Apakah nanti yayasan saya serahkan lah istilahnya ke Iya. yayasan bagaimana yang baiknya seperti apa. Betul. Itu saja. Kalau misalkan Iya. nanti dikasih amanah lagi untuk memimpin kawan-kawan di STID Iya, ini, Bismillah lagi gitu Pak ya. Bismillah la haula wala sebenarnya. Iya, oke. Jadi ada ini juga sih, maksudnya tuh ada bukan keraguan tidak, cuman saya ingin menyelesaikan studi saya. Jadi kalau misalkan itu masih amanah itu masih diberikan ke saya yakin teman-teman mungkin sudah berada di pos-posnya masing-masing atau di lembaganya masing-masing itu sudah tahu tupoksinya, dan saya diberikan dalam tanda kutip kebebasan untuk menyelesaikan. Oke, Begitu. ya artinya di dalam 1 tahun terakhir ini Iya. Pak Abdan sebagai ketua STID Iya. sudah melihat tupoksi dan kinerja dari kawan-kawan. Iya, betul sekali. Oke, mungkin begini Pak, di awal kita mungkin ada beberapa viewers kita ini kan ya belum terlalu mengenal Iya. Sekolah Tinggi Ilmu Betul. Tarbiyah atau dikenal dengan STID Ibnu Rusyid Tanah Grogot ini, mungkin kita bisa jelaskan Pak, ya sekedar introduction saja, perkenalan bagaimana kampus ini, kemudian ada beberapa prodi di dalamnya, kemudian nanti sampai kita berbicara kepada lulusan, bahkan pengguna lulusan, karena kan STID sudah banyak Iya, alumninya kan, Iya, betul, seperti betul itu sekali. Pak. Mungkin bisa dijelaskan gambarannya STID itu Pak seperti apa? Iya. Kalau sejarahnya Pak sudah dari tahun 2001 kalau tidak salah 2001. di statuta itu kita punya statuta dan dijelaskan ada sejarahnya 2001 itu sudah diperbolehkan untuk adanya
perkuliahan. Iya. Adanya perkuliahan, tapi sepertinya belum ada akreditasi kalau tidak salah. Pada saat itu karena kan awal-awal. Nah, setelah beberapa tahun baru ada akreditasi kampus, dan prodinya itu masih satu. Masih satu, yakni PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya, nah beberapa tahun kemudian kalau tidak salah 2018 kalau tidak salah ya. Saya lupa ingat 2018 kita mendirikan lagi prodi TBI. Awalnya kan PBI, karena kita di bawah naungan Kemenak. Akhirnya disuruhlah tadris. Dan ini sepertinya sudah dijelaskan sama Pak Asis ya, ketika itu. Karena Pak Asis juga terlibat ketika pembuatan tadris bahasa Inggris. Nah, dan lulusannya pun alhamdulillah lulusan kita sudah ada di mana-mana kalau saya lihat itu. Profil lulusan banyak di pemerintahan, bukan hanya di Kemenak saja mereka ada. Ini kemarin baru saya dari kepolisian ada di situ alumni mahasiswa kita yang kerja di bagian BPKB kalau tidak salah. Meskipun ya backgroundnya pendidikan agama Islam, tapi mereka bisa bekerja di wilayah-wilayah yang mana pemerintahan, begitu, bukan hanya di Kemenak saja. Mungkin sebelum jauh ke alumni atau lulusan ya Pak. Untuk saat ini kan visi misi itu kan berapa tahun kan dia ada perubahan. Untuk betul. Di masa Pak Abdan ini kira-kira secara umum saja apa visi misinya, sehingga nanti kan ini yang menjadi bagaimana kita membentuk lulusan, kemudian bagaimana kita merancang program yang ada seperti itu. Betul. Kalau visi misi itu kan visi misi kampus unggul, profesional, Islami, unggul di bidang akademik maupun non akademik begitu. Kemudian unggul di dosennya, umpamanya penelitiannya biasanya ada kan itu. Kemudian pengabdiannya, ya. Nah, pengajarannya juga mengikuti tren-tren masa kini, umpamanya ada podcast, ada laboratorium, ada LCD, ada internet, dan segala sekarang macam. Ini kan kampus Merdeka lah. Betul. Kampus Merdeka, dan saya inginnya itu digitalisasi kampus itu penting kalau menurut saya. Karena saya katakan belum ada di pasar ini yang digitalisasi kampus, makanya kita mau coba. Nah, saya mengapresiasi sekali kepada Pak Mardhani dan tim-timnya untuk membuat podcast semacam seperti ini. Ya, betul sekali. Begini Pak, artinya kan digitalisasi kalau kita lihat di pasar ya mungkin kita berjalan dengan program yang ada aja sebenarnya bisa. Betul. Itu. Lantas kenapa kok kita ingin melakukan gerakan atau program yang mengarah ke sana seperti itu, Pak? Nah, baik. Karena tuntutan zaman yang sudah seharusnya kita mengikuti begitu. Namun dalam artian walaupun kita tetap mengikuti zaman yang teknologi, tetapi kita tidak melupakan yang Islami tadi juga. Begitu, ada karakter-karakter yang harus masih kita pegang teguh di situ, karakter Islami, karena kan Islami itu juga syumul ya, universal kalau bahasanya itu masih umum. Nah, itu yang harus kita pertahankan juga. Unggul, profesional ya, apapun pekerjaan kita, apapun tupoksinya harus profesional. Bagaimana seorang guru, bagaimana seorang pendidik, bagaimana seorang dosen, nah itu kan harus profesional. Artinya kampus kita menginginkan lulusan itu dalam artian betul-betul mampu bersaing dan memang bisa diandalkan ketika nanti di dunia kerja. Iya, betul. Pak, ya? Di dunia kerja, makanya kan unggul tadi itu kan terpakai waktu di dalam kampus, waktu di luar kampus pun juga terpakai. Unggul, profesional. Kampus mungkin banyak Pak ya, kampus pendidikan di Kalimantan Timur ataupun di Indonesia pun sudah banyak. Namun yang menjadi catatan saya itu kita mengangkat satu tagline lagi, yaitu Islami, gitu kan. Betul. Meskipun memang STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah itu memang coraknya ke sana, tetapi Islami yang mau kita angkat ini yang membedakan dengan yang lain itu apa gitu Pak? Baik. Kalau membedakan yang lainnya apa? Jadi begini, kita boleh dengan modernisasi atau teknologi yang serba lengkap atau serba kecukupan, tapi kita tidak melupakan yang namanya adab.
betul. Adab, kemudian juga di situ ada, karena kan adab itu di atas dari ilmu, Iya, begitu. betul, betul. Nah, Islami itu yang saya yang kita ingin terapkan kepada mahasiswa dan juga lulusan, artinya tidak melupakan yang namanya adab dengan seorang guru, dengan seorang dosen. Nah, itu yang harus kita jaga, ya, harus kita jaga. Makanya walaupun umpamanya kita teknologi serba canggih segala macam, tapi kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Itu masih sering kita baca Al-Qur'an, membaca tafsir hadis, pelajaran hadis-hadis, itu masih. Makanya nanti diimplementasikan dalam mata kuliah itu ada yang pelajari hadis, kemudian dasar-dasar pendidikan agama, meskipun jurusan tadris bahasa Inggris, Pak, ya? Iya, meskipun tadris bahasa Inggris karena ada saat ini mungkin bisa bahasa Inggris, tapi belum tentu dia paham dengan keagamaan. Iya, betul. Sementara ini yang sangat jarang. diperlukan. Diperlukan sekali itu, Pak. Dan memang jarang, Pak, di kampus-kampus ya mungkin ya kalau boleh saya katakan berarti kampus kita ya coraknya keilmuan dan keislaman. Betul sekali, keilmuan keislaman di bidang pendidikan. Baik, itu artinya yang nanti akan dijalankan di beberapa program, gitu, Pak, ya. Kemudian program yang akan dijalankan ini kan tentu memerlukan yang namanya stakeholder atau sumber daya manusia yang betul-betul kompeten, gitu, Pak. Kita ya bisa dikatakan kabupaten penyangga ibu kota Nusantara nanti. Iya, betul sekali. Artinya sampai saat ini apakah sumber daya manusia itu sudah mulai kita persiapkan? Atau kan kadang-kadang orang tuh gini, Pak, mikirnya, ibu kota Nusantaranya juga belum jadi, udah ngapain kita buru-buru persiapan ini itu kemudian dan lain sebagainya. Apakah STIT ini beserta dengan pengelolanya ini kita sudah mempersiapkan itu untuk apapun yang terjadi dengan ibu kota Nusantara, artinya kan modernisasi tetap terus berjalan, Pak. Apakah itu sudah dipersiapkan? Iya, sudah kita persiapkan, Pak. Makanya kan tentang kepengelolaan itu sudah mulai kita persiapkan. Kemudian kerjasama itu juga sudah kita persiapkan. Kemarin kan yang dari Sambas itu ternyata kita MOU dengan dua institut yang ada di sana, University of Mara satu sama College of University atau apa begitu, saya lupa. Cuman ada sudah MOU-nya. Ya, nah tinggal mengaplikasikannya lagi. Iya, karena kan persiapan IKN juga jelas semuanya mau ndak mau harus segera harus bersiap. Iya, harus bersiap. Dari kampus-kampus yang sudah Pak Abdan kunjungi dan ada MOU dalam maupun luar negeri itu, yang mana nanti yang bisa kita terapkan di kampus, gitu, Pak, ya. Kalau dalam negeri kemarin kan baru ada yang dari UIN Antasari, Pak, datang ke sini. Banjarmasin, mereka perlu mahasiswa pasca sarjana, tapi terkendala di dana. Nah, jadi itu yang masih kita lobby lagi, Pak, ke ke pemerintah Pasir, Kabupaten Pasir. Cuman masih belum karena masih menjadwalkan ingin bertemu dengan Pak Bupatinya. Artinya mungkin program beasiswa ya? Iya. Jadi kami minta itu 5 mahasiswa, 2 doktor. Kami minta itu. Cuman masih belum ada komunikasi lagi. Kalau tidak salah dulu Kabupaten Pasir, saya lupa zamannya Bupati siapa, ada 1 desa 1 sarjana. Betul. Mungkin itu perlu kita kuatkan lagi dengan program yang ada di STIT seperti itu. Program-program. Nah, makanya nanti kalau misalkan itu umpamanya dari kabupaten, maka dari Direktur Pasca Sarjana UIN itu akan ke sini, kemudian tanda tangan MOU. Dan yang penggunanya atau usernya kita. Kita yang karena kan yang pendidikan kan cuma di situ ada PAI begitu. Kemudian TBI, tapi paskanya belum ada sepertinya TBI. Cuman yang di Malaysia itu sudah. Ada TBI di situ. Dan kampus itu kita ada MOU di sana. Kita sudah ada taken. Nah, itu juga masih Pak, yang di internasional itu masih kita masih menggodok bagaimana berapa yang dari kampus itu 5 atau mungkin 10 orang yang diberangkatkan ke sana. Nah, kalau 5 kan satu kampus, seluruh perguruan tinggi se-Kalimantan itu ada 42 kalau nggak salah. Jadi ada 42, kalau 5 kalikan saja 42. Nah, mereka itu yang berangkat ke sana. Gitu, iya, KKN-nya. Artinya
Itu memang nanti menjadi program strategis kita Pak ya. Kalau misalkan memang itu menjadi prioritas, maka ya kondisi yang akan menjawab ya ini program jangka pendek atau program nanti jangka panjang. Artinya STIT juga mempersiapkan beberapa program yang mana dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia di Pasir seperti itu Pak. Pokoknya IKN jadi atau tidaknya yang penting kita sudah bersiap. Betul, artinya kita siap siaga Pak. Iya betul. Dengan kemajuan yang ada, dengan perkembangan yang ada ini, ya sumber daya manusianya tetap kita. Kemudian dengan program tadi, mungkin nih teman-teman tanya, bagaimana dengan kualitas dosennya Pak di STIT ini Pak? Baik, saya sampaikan. Alhamdulillah dosen di sini itu jabatannya minimal asisten ahli. Betul, asisten ahli. Dan sudah lengkap semua posisinya. Umpamanya dosen PAI itu ada 6, dosen TBI ada 6 juga. Sudah lengkap. Kemudian yang sudah serdos atau sertifikasi dosen itu sudah 3. 3 Pak ya? Iya 3. Dan kalau misalkan dibuka lagi untuk serdos kita ikutkan lagi. Tahun ini mungkin ada lagi ya, cuman saya belum ada informasi dari Kopertais terkait masalah ini berapa kota yang diberikan kepada kampus swasta. Karena seluruh Kalimantan kan itu ada 42 tadi. Nah, berapa kotanya kita belum tahu. Serdos, kemudian minimal asisten ahli, dan sekarang alhamdulillah sudah ada yang di lektor 3D, lektor 3D sudah. 3D, Pak. Iya, 3D. Jabatannya sudah, pangkatnya sudah sampai situ. Oke, artinya perkembangan jabatan fungsional dosen-dosen yang ada di STIT juga sudah mulai ini ya, sudah mulai meningkat, artinya tinggal proses untuk memantapkan itu. Kemudian linear nggak Pak ini dosen-dosen yang ada di STIT? Ini kan ada dua jurusan nih Pak. Betul. Nanti misalkan kayak bahasa Inggris, artinya dia memang perlu dosen yang linear untuk mengelola dan mengajar di tadris bahasa Inggris itu. Betul. Iya. Linear Pak, sangat linear sekali. Makanya kami akan menseleksi atau mungkin umpamanya ada yang berkas masuk ke sini, kita akan lihat background S1-nya apa, S2-nya apa. Kalau linear jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan. Kalau misalkan jadi pertimbangan ya jelas semuanya itu akan kita panggil umpamanya dosennya atau yang bersangkutan kemudian melengkapi berkasnya. Tapi sejauh ini ada beberapa sudah yang masuk ke kita. Cuman masih kita diskusikan, masih proses ini, sepertinya bagaimana begitu. Artinya memang tidak hanya program kampus, tetapi juga justru yang nanti akan menjadi eksekutor dalam program ini juga berkualitas. Berkualitas, betul sekali. Betul sekali. Kemudian sebelum nih kita berbicara mahasiswa dan pengguna lulusan dan kualitas lulusan. Akreditasi kampus kita Pak. Akreditasi baik Akreditasi Pak? Alhamdulillah untuk STIT-nya sekolah tinggi, artinya kampusnya itu sudah terakreditasi baik. Untuk kemudian dua prodi alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Dua-duanya Pak ya? Dua-duanya. Untuk prodi PAI kan di tahun lalu kalau tidak salah, kemudian prodi TBI tahun ini. Masih hangat nih sertifikatnya nih Pak. Betul, masih hangat. Masih hangat-hangatnya nih sertifikatnya. Nah, mohon doanya juga kepada viewers ya. 2024 kita akreditasi lagi institusi. Institusi 2024. Mau tidak mau harus akreditasi. Ya mungkin sedikit menyinggung tentang akreditasi Pak. Sejauh ini mungkin dari akreditasi program studi PAI dan program studi TBI dan menuju akreditasi sekolah tinggi, mungkin apa yang mulai dipersiapkan? Nah, yang mulai dipersiapkan karena kita berakhir di tahun 2023, jelas visi misi kemungkinan berubah, kemudian regulasi yang tentang itu kan, visi kemudian misi tujuannya berubah, jelas kita akan mengundang lagi stakeholder, beberapa pemangku jabatan kita undang lagi untuk yang ada di Kabupaten Pasir untuk membicarakan juga terkait visi misi kampus kedepannya seperti apa. Termasuk pengguna lulusan termasuk juga, pengguna lulusan pengguna lulusan asyarnya itu kita panggil juga. Artinya sudah mulai melangkah lah untuk persiapan akreditasi. Betul. Kan kebiasaan tuh kadang-kadang tuh Pak, akreditasi ini sistem SKS Pak. Sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam. Nah, kemudian hasilnya juga ngebut. Nah, dan itu kan juga kita persiapkan umpamanya ada
lomba ya kalau tidak Betul. salah. Nah, lomba-lomba itu Kegiatan Adfest kalau kita Advest bilang ya, Adfest. Advest itu kan. Nah, itu mulai kita hidupkan lagi Betul. karena perlu apa namanya? Mahasiswa yang mengenal siswa yang mengenal kampus Mengenal kita. kampus. Kemu- Artinya itu dalam rangka sosialisasi. Sosialisasi, Ya, ya. Kemudian lagi apa namanya? MOU harus kita galakkan lagi juga. Harus yang kita. berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Oke, Tridharma Perguruan Tinggi. Kalau pendidikan sudah kita laksanakan. Sudah kita laksanakan, Pak, ya. Sudah kita Bahkan laksanakan. di program studi pendidikan agama Islam ini sedang berjalan proses evaluasi kurikulum. Iya, betul. Ya, kalaunya pendidikan sudah, kemudian penelitian. Nah, penelitian juga alhamdulillah dosen. Kita ada jurnal, Pak. Jurnal ada, kita sebenarnya 4 Pak. 4, Pak, ya. 4 jurnal. Ada itu namanya JPMI, Jimasti. JPMI itu jurnal pengabdian mahasiswa. Kalaunya Jimasti itu jurnal jurnal yang penelitian mahasiswa. Penelitian mahasiswa. Kemudian yang sudah jalan itu 2 Pak. Fikruna sama PIL. Fikruna itu tentang kependidikan, kemasyarakatan, pokoknya sosial lah. Nah, kalau nyapil itu pasar English apa gitu, linguistik yang saya ingat itu. Itu khusus untuk yang berbahasa Inggris. Dan alhamdulillahnya kita punya sudah disitasi beberapa Google Scholar, kemudian apa namanya Moraref, kemudian pakai DOI. DOI itu Pak gini, ada kayak semacam kita itu punya KTP kan. Nah, jurnal pun sama, dia punya juga KTP, namanya DOI yang namanya. Dan itu kita sudah punya identitas itu. Kita sudah punya itu, Pak. Sudah. Oke. Dan ini sudah menuju ke Sinta, Pak. Bukan Sinta, apa namanya itu? Arjuna namanya. Arjuna. Akreditasi Jurnal Nasional. Mau ke situ. Artinya semua ini sudah berproses, Pak. Sudah berproses. Artinya tadi dari awal visi misi sebagai payung daripada program Ya. yang ada. Nah, kemudian kita masuk nih ke mahasiswa nih, Pak. Pertama, berapa jumlah mahasiswanya, Pak? Kalau Keseluruhan. kalau tepatnya saya nggak tahu ya. Cuman kalau keseluruhan itu hampir di 300. Hampir di 300 ya. Cuman 200 berapanya saya enggak. Iya. Cuman hampir segitu gitu lah. Dan itu juga ada yang di luar Kalimantan Timur, Pak, ya? Iya, betul. Dari Kalimantan Selatan. Ada dari Kota Baru itu ada, dari apa namanya itu Semayang apa? Sengayam ada, Longkali, Longikis ada. Iya. Artinya memang dengan program yang ada kemudian diminati dari luar daerah juga betul ada sebenarnya. Oke. Kemudian begini, Pak, saat ini kan kalau kita lihat visi misi kampus kan unggul profesional Islami dan turunannya itu ada ICT itu, Pak. Ada ICT dan saya rasa itu berkaitan langsung dengan mahasiswa, entah fasilitasnya, kemudian entah bentuk daripada perkuliahannya yang betul. Memang lebih dekat kepada ICT. Nah, kalau dari Pak Abdan untuk memprogram ini dengan teman-teman di Prodi itu seperti apa, Pak, yang berkaitan dengan ICT? Baik. Kalau masalah ICT ya sudah dijalankan sepertinya sebelum pandemi kita sebenarnya sudah. Artinya di setiap ruangan itu mempunyai LCD, kemudian ada kipas angin segala macam karena supaya mahasiswa itu betah begitu. Betul. Kemudian hotspot area itu sudah kita untuk memenuhi artinya keperluan mahasiswa. Kemudian juga ICT itu mereka diajarkan Google Scholar, kemudian juga apa namanya, pokoknya yang masalah di dalam apa namanya itu ya, kayak Google Form, Google itu tuh sudah mulai. Ya, artinya pembelajaran ya bersentuh langsung dengan teknologi dan internet. Quizzes kan biasanya ada tuh seperti itu. Nah, dosen pun memakai juga. Ada kebebasan di situ lah untuk dosen. Artinya menyesuaikan nih. Nanti yang akan kita bentuk adalah alumni yang memang akrab dengan teknologi. Karena kadang-kadang begini, Pak, saya pernah menemukan juga itu guru PAI. Dia sementara keperluan sekarang kan teknologi itu, Pak. Iya, betul. Nah, harus ada WA group, harus ada PowerPoint, kemudian pembelajaran yang ini, kemudian yang canggih lah seperti tampilannya bagus. Tapi ada juga saya menemukan itu. Tapi insya Allah di dalam STIT ini akan dibentuk apa namanya pembelajaran yang dekat dengan ketika teknologi. Presentasi kan mahasiswa juga harus kita ini kan wajibkan, Pak. Wajib untuk menggunakan PowerPoint. Kemudian mereka presentasi harus bikin mereka kan. Kalau makalah karena kan dari dulu sampai sekarang masih. Cuman kita tambahnya tadi PowerPoint, kemudian mereka presentasi begitu. Nah, itu. Artinya memang terakomodir, Pak, ya. Betul. Kemudian
Eh, di STIT kan ada program ya semua di kampus pendidikan, terutama keguruan kan ada yang namanya micro Micro-teaching, teaching, ya. kemudian apalagi bahasa Inggris ini berkaitan dengan bahasa. Fasilitas untuk penunjang itu Ya. ada Pak ya? Ada Pak, alhamdulillah ada, kita adakan. Mau ada, pokoknya ada tidak ada harus kita adakan. Harus diadakan. Alhamdulillah ada, dapat bantuan kita kan kemarin dari provinsi dari pemerintah, ya Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa unit masuk yang diberikan dibantu oleh mereka, kemudian juga ya seperti di belakang kita layar, alhamdulillah sudah dibantu. Kemudian SDM-nya juga yang mekanisme itu sudah juga ada, alhamdulillah. Dari dosen sudah bisa. Artinya ketersediaan misalkan ini kita sudah punya lab micro teaching, kita sudah punya lab bahasa, betul. kemudian lab komputer Pak ya. Betul. Artinya untuk menunjang itu. Nah, tinggal merawatnya. Betul. Iya, tinggal merawatnya lagi, mudah-mudahan teman-teman bisa itu. Oke. Mungkin sebelum terakhir nih Pak, saat ini kan Pak Abdan melihat pasca COVID lah, ya, kan generasi kita udah mulai menurun nih kualitasnya. Bagaimana dengan alumni STIT Pak? Apakah kita tetap bisa mempertahankan unggul profesional Islami itu setelah pasca pandemi? Karena menurut saya saat ini ternyata lebih bahaya pasca pandeminya ketika pas pandeminya itu Pak. Betul. Ya, bisa Pak, bisa kita kita sampaikan ke beberapa alumni, karena kan setelah pasca itu satu angkatan ya kalau tidak salah. Iya, satu angkatan. Dan sudah kita mengeluarkan juga alumni dari TBI, bahasa Inggris, kemudian PAI juga, dan alhamdulillah mereka masih unggul profesional Islami kalau saya lihat ya, dari kacamata dari dalam melihat keluar gitu. Karena mereka saya lihat itu dari lulusan TBI umpamanya, itu kan 10. Mereka kerja semua gitu. Semuanya kerja. Sudah. Bahkan kemarin ketika saya ngobrol dengan Pak Sis, mereka belum lulus, sudah ada yang sudah mau diminta. Makanya itu kan suatu kesyukuran bagi kita gitu. Dan tidak semua orang masih menyadari itu kan sudah masuk, artinya unggul profesional. Nah, Islaminya kembali lagi ke diri masing-masing. Nah, cuman untuk masalah Islami itu kita dari semester awal, semester 1 sampai semester akhir ya tetap Islami itu tetap kita laksanakan. Tetap dijalankan. Harus kita jalankan. Berarti artinya bisalah kita ini lulusan STIT tetap bisa kok bersaing dengan yang lain gitu. Yakin saya bisa Pak. PAI pun juga yakin saya bisa. PAI bisa, TBI bisa, karena ya tadi saya lihat. Sudah saya sampaikan, artinya PAI itu bukan hanya jadi guru atau mungkin sarjana pembaca doa saja. SPD kan biasanya gitu, karena spesialis pembaca doa enggak juga. Banyak kok yang kerja di pemerintahan, di segala macam sektor, saya lihat banyak sudah. Alumni kita. Bahkan ada juga yang jadi kepala sekolah. Madrasah Aliyah, salah satunya di Kabupaten Pasar ini. Iya, betul sekali. Di PNS apalagi P3K, waduh banyak sekali Pak. Iya, banyak sekali. Malah dosennya yang belum PNS. Nah, itu dia masalahnya, dosennya yang belum PNS, masih swasta saja. Karena mengamalkan tadi. Betul. Ikhlas beramal. Ya, insya Allah kalau ikhlas, amin. Amalannya lancar, nanti akan dapat lebihnya. Oke. Mungkin terakhir nih Pak Abdan. Mungkin ada kawan-kawan nih yang baru tahu nih STIT, ternyata ada kampus pendidikan di Pasir, bahkan ada dia coraknya adalah keilmuan dan keislaman. Misalkan teman-teman bingung nih, wah STIT itu bagaimana sih, kita pengen elaborasi, kemudian takut juga kalau kuliah keluar. Artinya ajakan kepada teman-teman yang masih bingung, karena kan ini masih bukan nih pendaftaran sampai bulan September Pak ya. Betul. Gelombang kedua. Jadi kalau ingin tahu lebih dalam atau mungkin ingin ragu-ragu umpamanya, silakan saja hubungi umpamanya di link, nanti mungkin bisa Pak ditampilkan. Kemudian juga ada nomor juga di dalam website itu yang bisa dihubungi. Saya mengajak nggak usah jauh-jauh kuliahnya, artinya di sini saja cukup. Jangan sampai ketinggalan ya.